Lela itu siapa? Dia teh orang baru di sini. Kok bisa tiba-tiba cepat akrab sama Aceng? Karena Aceng enak diajak ngobrol. Ah, salah kamu. Lela sama Aceng pasti udah berkawan lama. Sudah bersekongkol dari dulu pasti. Untuk ngejebak mertua saya. Diporotin. Pasti konspirasi ini. Konspirasi global, Kang Dadang. Diem doi ah. Itu udah jawabnya, Dang. Saya nggak perlu jawab lagi. Saya nanya, Kum, bukannya ngejawab. Ini teh serius. Ya, saya juga serius, satu Kang Dadang. Di belakang. Itu yang bikin saya bingung, Bro Aceng. Iko kok bisa suka sama model yang begini? Sudah kuper, takut sama istri. Suami itu harus galak sama istri. Harus punya banyak pacar. Bro Akum. Coba Bro Akum bayangin. Apa coba yang mau diceritain si Dadang Pancong ini kepada anak-anaknya kalau udah besar, kalau udah punya cucu-cucu. Nih, kalau Debbie udah besar. Papa dulu sayang sama mama. Papa itu setia. Itu cucu-cucu akan ngantuk, pasti ketiduran. Tapi coba kalau dia bandel, lain ceritanya. Kakek ini dulu bandel sekali. Kakek punya pacar di setiap gang. Dari A sampai Z. Kakek selalu bikin nenek nangis terus-terusan. Nah, kalau gitu kan cucu-cucu semangat dengarnya. Sesat. Dang, awas ngomongnya ya. Saya ini mertua kamu. Lagian bapak gimana sih? Masa menantu suruh nyakitin anaknya sendiri? Harus. Kalau kamu sakitin Iko, dia pasti akan sedih. Dia akan nangis terus-terusan. Dia akan hilang nafsu makannya. Dia akan langsing. Kum, Wak Sain ini mertuanya Aceng apa mertuanya Kang Dadang? Bro Aceng, Iya, Kum. kita ke rumah Lela. Perempuan itu tuh suka melihat cowok-cowok pulang dari musola. Iya, boleh bro. Tapi sebaiknya kita pulang dulu bro. Kita atur dulu strategi. Bro Aceng, gak usah strategi. Kita ini love destroyer. Pak, emang love destroyer artinya apa sih Pak? Ini dulu paling banyak nyontek di sekolah. Love destroyer itu pejuang cinta. Bagus bahasa Inggrisnya Ceng. Bro Aceng, Lela bisa ngaji nggak ya? Kayaknya sih nggak bisa ngaji bro. Kita ke rumahnya, kita ajarin dia ngaji. Perempuan itu suka sama cowok yang agamais. Iya bro, bener bro. tapi kan saya nggak bisa ngaji bro. Bro Aceng gimana sih? Saya juga nggak bisa. Payah, love destroyer nggak bisa ngaji. Daripada kamu, ikut satu aja nggak selesai-selesai. Ayo, Ceng. Ayo bro. Saya nggak menyangka doi. Kejadian kemarin bikin gempar Ciraos. Yang mana, Kum? Yang masalah tabungan rahasia, Doi. Oh, yang itu. Doi, menurut kamu sebenarnya ada tidak sih tabungan rahasia itu? Kemarin sih ada, Kum. Tapi sekarang udah nggak ada, jadi udah nggak rahasia. Menurut saya sih juga begitu, Doi. Iya. Tapi kok kita ngomongnya masih bisik-bisik? Kan udah nggak rahasia, kok. Oh iya, saya lupa, Doi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aceng mana? Masih tuh mau wasain. Selin lah pokoknya. Dang, harus kamu akui dah. Kamu sama Wasain itu setipe. Kalau misalnya Wasain itu bukan mertua kamu, Dang, kamu tuh pasti cocok sama dia. Harus tipe dari mana, Kum? Sama-sama gelo. Sama-sama suka pamer. Sama-sama yang satu dadangisme, yang satu sainisme. Alirannya aneh-aneh. Terus ini, Dang, yang terpenting tuh kan Wasain dulu. Ya ampun, Dang, takut sekali sama istrinya. Setia, sama kayak kamu. Baru beberapa bulan belakangan ini aja kan Wasain kayak begitu, karena kesepian. Sama Mas Suha aja dia pemalu, Wasain. Enggak, jangan sama-samain lah. Saya yakin itu cuma kompensasi aja, Dang. Kompensasi apaan, Kum? Adiknya kelompok capir. Kelompok pencapir apaan, Kang Dadang? Ya, kompensasi. Kompensasi itu adalah usaha mencari kepuasan sebagai pengganti kegagalan di bidang lain. Ngerti nggak, Doi? Enggak, Kang Dadang. Saya dijelasin malah bingung. Ya udah, anggap aja kompensasi itu ganti rugi. Siapa yang rugi, Kum? Yang rugi itu ya yang tidak untung. Oh, kita lagi ngomongin masalah warung kamu yang kemarin. Oh. Saya teh khawatir ya. Kalau mertua saya itu nanti terlibat hal-hal yang negatif gitu. Hal-hal negatif yang bagaimana, Kang Dadang? Ya hal-hal yang tidak positif, Doi. Oh, Palingan mereka godain cewek, Dang. Nah justru itu, Kum. Takutnya nanti Wasain kepincut beneran sama perempuan. Bagaimana coba? Ya walaupun Wasain kepincut, emang ada cewek yang mau sama kakek-kakek, Dang. Jangan salah, Kum. Banyak. Jangan salah, Wasain itu punya mobil. Hartanya banyak, emasnya banyak. Duda lagi. cucunya banyak. Diem, Doi. Ah. Nggak mungkin Aceng biarin Wasain kenal sama perempuan kayak gitu. Bisa jadi, Kum. Tahu sendiri Aceng. Bisa-bisa dia tuh bersekongkol, Kum. Untuk menjebak mertua saya. Aceng nyari jadi cewek, Kang Dadang. Bukan, Doi. Maksudnya takutnya nanti Aceng itu ngenalin cewek sama Wasain, cewek yang nggak bener. Terus mereka bersekongkol. Diporotin, terus uangnya dibagi dua deh. Wow. Dang. Kamu lupanya, Dang. Waktu itu Wasain pernah mau ngasih baju sama si Aceng. Cuman Acengnya kan nolak, nggak mau. Alah, itu paling cuma trik, Kum. Siasat itu mah. Ya nggak tahu Aceng aja. Dia itu sengaja begitu supaya Wasain itu percaya kalau Aceng itu orang baik. Begitu Wasain percaya, baru tuh dimakan. Diporotin dia. Porotin atau pelorotin, Kang Dadang? Porotin. Ih, Kang Dadang mah ngomongnya nggak jelas. Hah? Saya dengarnya pelorotin. Nggak mungkin atuh saya ngomong pelorotin. Ah, Mungkin aja, Kang Dadang. ya tidak nyambung atuh, Doi, kalimatnya. Nyambung, Kang Dadang nyambung. Nyambungin dari mana sih? Coba kasih contoh, coba. Nih, diporotin sampai melorot. Ah, apaan sih, Doi? Diem aja deh. Jangan-jangan. Jangan apa? Jangan dipelorotin, Kum. Bukan, Doi. Maksudnya, jangan si Lela itu sengaja didatangkan ke sini sama Aceng untuk menjebak mertua saya. Megelo kalau mikir jauh itu mah, Dang. Bisa jadi, atuh, Kum. Lela itu siapa? Dia teh orang baru di sini. Kok bisa tiba-tiba cepet akrab sama Aceng? Karena Aceng enak diajak ngobrol. Ah, salah kamu. Lela sama Aceng pasti udah berkawan lama. Sudah bersekongkol dari dulu pasti. Untuk ngejebak mertua saya. Diporotin. Ini pasti konspirasi ini. Konspirasi global, Kang Dadang. Diem, Doi. Ah.
Itu udah jawabnya, Dang. Saya nggak perlu jawab lagi. Saya nanya, Kum, bukannya ngejawab. Ini teh serius. Ya, saya juga serius, Kang Dadang. Doi, saya ngomong sama aku bukan sama kamu. Oh, bilang dong Kang Dadang. Gimana caranya Aceng tidak dekat sama Wasain ya? Bahaya itu. Bahaya kenapa Kang Dadang kalau terlalu dekat? Bahaya, Doi. Oh, berarti kita harus berjauhan sedikit Kang Dadang. Jangan berdekatan. Dijengkalin. Nggak jelas, tahu nggak? Doi, jangan didengerin. Itu dadangisme. Iya, Kum. Aliran sesat ya, Kum. Betul, kamu Doi. Kamu berlebihan, Dang. Siapa yang berlebihan, Kum? Dengerin ya. Kamu teh harusnya banyak-banyak nonton TV sekarang. Itu di luar sana tidak kehitung yang namanya teman-teman kita. Dijahatin sama temannya sendiri. Ditusuk dari belakang, coba. Dan biasanya yang kejadian seperti itu karena motif ekonomi. Aceng kan tahu Wasain itu tinggal sendiri. Banyak uangnya, banyak hartanya, banyak emasnya. Itu bisa jadi kesempatan buat Aceng untuk morotin dia, morotin Wasain. Tanpa dicurigai orang-orang. Dang, Aceh nggak begitu. Ih, kamu mah astagfirullahaladzim. Kalau nggak percaya udah buktikan aja nanti.